Oke, halo Wijaya Lovers. Ketemu lagi di Wijaya Platinum Klinik Konsultasi. Di sebelah saya tentunya hari ini udah ada Dr. Melina. Halo Wijaya Lovers. Kita sedang ada di Wijaya Platinum Klinik Cabang Bandung. Oke, saya dengan Dr. Melina dari cabang Wijaya Platinum Klinik Bandung. Jadi saya untuk praktek itu di Karapitan itu setiap hari Minggu dan setiap hari Senin pagi jam 10 sampai jam 2 siang. Kalau untuk di cabang yang Surya Sumantri itu dari hari Senin dan hari Rabu itu jam 3 sore sampai jam 7 malam. Sedangkan ada satu cabang lagi yang di cabang yang terusan Jakarta Antapani. Itu saya praktek dari hari Kamis itu jam 3 sampai jam 7 malam dan hari Sabtu dari jam 10 sampai jam 6 sore. Oke, jadi banyak banget tuh jadwal Dr. Melina ya, lumayan ya. Jadi kalian juga biasanya bisa lebih pilih-pilih tuh di mana aja kalian bisa waktu weekend atau weekday ya kan bisa konsultasi ketemu Dr. Melina di cabang terdekat Wijaya dan udah tahu tadi jadwal prakteknya kapan. Jadi nanti bisa reservasi juga ya lewat WA atau bisa ke klinik untuk konsultasi bersama Dr. Melina tentunya Dok ya. Ditunggu ya. Oke, ditunggu tuh konsultasinya. Nah, oke Dok, kita hari ini akan bahas tentang salah satu yang sering banget bahas di media sosial tentang salah satu treatment yang mungkin memang digandrungi oleh kaum muda dan milenial juga ya, yaitu treatment filler. Dimana informasi yang simpang siur tentang filler ini kan banyak banget ya Dok ya. Ada yang bilang bahaya, ada yang bilang enggak, ada yang bilang kayaknya belum tentu aman dan sebagainya macamnya. Nah, kita akan tuntas untuk masalah filler ini, sebenarnya filler ini apa sih ya kan? Terus treatment ini sebenarnya bagaimana sih prosesnya, apa sih manfaat dan kegunaannya, supaya yang tadinya ragu atau masih takut-takut dapat informasi yang jelas jadi tahu ya kan? Nah, ibaratnya kalau mau treatment filler dia udah bisa menentukan nih untuk mau treatment filler apa, di mana dan seperti apa. Supaya yang diharapkan tadi adalah supaya hidungnya mancung nggak mencong. Nah, jadi kalau berbicara tentang filler ya Dok ya. Nah, sebenarnya filler ini apa Dok? Jadi kalau suntik filler itu sebenarnya suatu tindakan menyuntikkan bahan berupa gel ke dalam bawah kulit kita ya. Yang tujuan utamanya itu sebenarnya untuk mengisi. Jadi mengisi volume, terus mengisi yang kosong-kosong kayak gitu. Oke, mengisi yang kosong-kosong untuk lebih bervolume ya. Tapi nggak mengisi hati yang kosong kan ya Dok? Nggak bisa itu ya, bukan dengan filler. Bukan dengan filler itu, itu beda lagi kalau yang itu. Nah, kalau berbicara tentang filler dengan fungsinya untuk mengisi tadi Dok ya, tentunya. Nah, berarti kan ada bagian-bagian yang kayak orang di muka ya Dok ya, itu agak sedikit bercekung gitu kan. Nah, itu bisa melakukan treatment di bagian mana aja gitu. Di mana aja ya yang kira-kira dibutuhkan treatment filler atau pertama mungkin saya akan mengulas tentang apa aja sih jenis-jenis filler yang mungkin Wijaya Lovers juga udah sering baca-baca, udah sering kok ada yang isinya kolagen, kok ada yang isinya hyaluronic acid, mungkin kayak gitu ya. Jadi kalau yang banyak dipakai sih saat ini yang berbahan hyaluronic acid. Jadi hyaluronic acid sendiri itu sebenarnya bahan filler yang pada alaminya tuh ada di badan kita, ada di lapisan bening mata kita, ada di lapisan kulit kita, bahkan ada di lapisan yang sendi ya, persendian kita juga ada hyaluronic acid. Jadi kalau disuntikan dengan berbahan hyaluronic acid, secara alami kita pun badan kita tuh punya penghancurnya, jadi akan bersifat sementara dan aman sebenarnya ya. Nah, yang kedua itu yang agak sering dipakai juga yang berbahan kalsium hidroksil apatit. Jadi dia tuh dari bahan yang untuk membentuk tulang sebenarnya, makanya dia fillernya keras dan kuat ya. Dan biasanya dipakainya untuk bagian yang cekung tapi yang benar-benar memang dalam. Jadi dia butuh bahannya itu banyak, biasanya pakai yang itu ya. Terus yang ketiga ada juga tadi yang saya sebutkan berisi kolagen. Kolagen tuh ada yang diambil dari sapi, ada yang diambil dari manusia kayak gitu ya. Cuman balik lagi sebenarnya saya sih lebih suka pakai yang hyaluronic acid sebenarnya gitu. Nah, selain yang tiga itu ada lagi juga yang lain, bisa dengan dari polimer buatan ya, dengan PLLA jadi kayak polylactic acid, bisa dari PMMA, dan itu pun diklaimnya memang lebih lama, lebih tahan lama, bahkan bisa sampai 5 tahun. Cuman dari asosiasi estetik sendiri sih nggak terlalu menyarankan bahan filler yang terlalu lama ya? Karena semakin lama kemungkinan komplikasi semakin tinggi, entah itu jadi infeksi lah atau entah itu jadi benjolan kayak begitu. Terus yang terakhir bisa juga dengan yang mungkin Wijaya Lovers udah tahu
diambil dari zat lemak badan kita sendiri, tapi melalui proses operasi ya tentunya. Oh, ternyata dari lemak itu bisa dipakai untuk bisa, jadi ngepil bagian yang kosong. Waduh, ada donor lemak nih dikit lagi nih. Nggak butuh donor, biasanya harus dari badan orangnya ya. Waduh, dari badan orangnya. Dari reaksi alergi ya, bisa diambil dari bagian bokong, bisa paha, bisa perut. Nah, nanti setelah diambil begitu, diproses, baru disuntikan ke bagian yang membutuhkan. Oke, ya syukur-syukur kalau bagian lemaknya banyak bisa didistribusikan ke tempat yang lain ya dok. Betul, tapi nggak boleh ke orang lain. Tapi nggak boleh ke orang lain tentunya. Sendiri. Oke, nah jadi banyak banget tadi yang dijelaskan Dr. Melina tentang jenis-jenis filler ya tentunya dok ya, dengan pada kegunaannya masing-masing dan fungsinya masing-masing. Jadi kebanyakan orang ini kan dok selalu berpikirnya gini dok, saya mau filler tapi yang kira-kira awet panjang gitu kan. Makanya kadang selalu ada orang yang bilang nih, bener nggak sih kalau kita treatment filler itu lama-kelamaan itu akan menimbulkan ketergantungan? Kayak seolah-olah tuh harus diisi lagi biar balik, harus diisi lagi biar balik. Nah sebenarnya yang efektif itu seperti apa sih dok untuk treatment filler ini? Oke, jadi sebenarnya ketergantungannya itu ketergantungan mental. Karena biasa kita lihat muka seger, kencang kayaknya dok ya. Biasa hidung mancung, dagu mencos gitu. Aduh, ya. Luar biasa. Terus tiba-tiba udah mulai hilang ya. Pastilah ketergantungan pengen lagi. Ketergantungan itu pingin lagi ya? Pingin lagi sebenarnya. Karena sebenarnya bukan kalau misalnya kita antepin terus jadi jelek itu enggak, cuman orangnya pasti karena udah terbiasa bagus bentuknya, udah terbiasa kencang ya pasti pengen mengulang lagi, pengen begitu terus. Sedangkan kan tadi yang saya bilang, bahan hyaluronic acid dia punya penghancur alami dan dia pasti akan hilang dengan sendirinya. Tapi ya memang nggak langsung jeret turun gitu, enggak ya, pelan-pelan. Dikata lilin gitu. Enggak leleh langsung hilang gitu, enggak ya, pelan-pelan ada waktunya. Dan biasanya kalau hyaluronic acid itu antara 6 sampai 12 bulan bertahan, bahkan ada yang sampai ya 18 bulan tergantung pengulangannya. Jadi dan tergantung tempatnya. Biasa kalau yang kayak dagu, pipi itu tahan lebih lama karena tadi bahan fillernya hyaluronic acid itu ada yang keras, ada yang lunak. Nah, kalau untuk bagian kayak mata, bibir itu kita pakai yang lunak, nggak mungkin pakai yang keras. Dan karena pakai yang lunak pasti lebih cepat hilang gitu. Nah, jadi sebenarnya buat kalian Wijaya Lover sendiri, pada dasarnya yang filler yang aman itu adalah filler yang bisa mudah terserap oleh tubuh bisa hilang lagi ibaratnya, jadi balik lagi tuh normal lagi. Itu normal lagi, karena memang sesuatu yang dipaksakan untuk dalam jangka yang panjang pasti ya, apalagi ada resikonya. Nah, kebanyakan orang nih gini dok, karena orang masih nggak bisa bedain nih antara tadi kan kita kan berbicara tentang jenis filler, bagaimana filler yang berkualitas itu yang mudah dihancurkan oleh tubuh kita sendiri. Nah, ada sering di pasaran itu dijual online dok ya, kan filler-filler itu banyak banget yang dijual online. Ya, jelas online kan pasti lebih murah ya. Harganya kan. Cuman bahkan yang kita harus tahu, kalian beli online tapi disuntikinnya sama siapa? Di mana? Dan apa yang disuntikin kan? Karena memang kan makanya suka ada yang bilang filler tuh bahaya loh. Iya betul bahaya kalau disuntikannya nggak pada tempatnya, nggak dengan bahan yang pas dan tidak dengan tenaga yang kompeten. Gitu, karena tetap semua ada resikonya, tindakan apapun semua ada resikonya gitu. Dan kalian harus lebih cermat lagi ya, karena kan bahan fillernya apa dulu? Bahan fillernya apa tadi dulu? Yang saya sebutkan banyaknya, apalagi dulu kan yang booming kan salah satu lagi itu tuh bahan silikon ya. Silikon juga salah satu jenis filler kok, dan dulu sempat booming juga ya. Cuman silikon itu begitu masuk ke badan manusia, dia tuh badan kita akan melapisi silikon itu untuk membentuk kolagen baru. Dan lapisannya itu tuh membuat kulit menjadi tebal. Jadi makanya awal-awal mungkin gitu ya, makin lama kan muka kita makin aging itu makin turun. Sedangkan lapisan yang kebalut sama kolagen kita tuh tetap kayak begitu bentuknya. Makanya jadi nanti jendol di sini, jendol di mana-mana, jadi nggak bagus. Dan itu bertahan seumur hidup, silikon tuh susah untuk menghilangkannya. Jadi sangat harus berbahaya sekali ya. Dulu sih booming banget karena bagus hasilnya, cuman kan kita kelihatannya setelah 5-10 tahun mendatang. Gitu. Jadi jangan sampai tertipu lagi dengan penawaran-penawaran filler, entah itu apalagi yang berbahan silikon kan, kita kan nggak tahu kandungannya apa, karena kan silikon itu kan pernah dijual galonan juga ya dok ya. Bayangin aja. Jadi ya bentuknya juga cair-cair juga, jadi kita nggak pernah tahu sebenarnya kalau misalnya kalian disuntikinnya di tempat yang mungkin ya salon atau misalnya rumah atau mungkin di hotel, di apartemen yang nggak jelas siapa yang itu nyuntik silikon atau apa itu? Atau ya mungkin filler juga, bisa juga dia menyuntikkan filler, cuman keamanannya, sterilnya kita nggak bisa jamin gitu. Karena filler disuntikan kalau tidak steril itu sama bisa membuat lapisan yang akan akhirnya terakhir-terakhir itu bisa menyebabkan infeksi juga.
Jadi harus hati-hati, harus steril gitu. Steril. Jadi penting banget untuk tempat yang steril Penyuntikannya, ya kan, terus tenaga harus tahu medis. bahannya apa, tanya sama dokternya, dokter pakai bahan apa, karena itu sebenarnya berfungsi juga kan. Kadang ada orang yang nggak selalu di klinik yang sama, karena suka pindah kemana-kemana gitu ya. Jadi kalau misalkan saya sudah pernah filler pipi, nah harus tahu kamu disuntikan apa gitu. Jadi untuk ke referensi selanjutnya kamu bisa ngomong, dok saya dulu pernah nih fillernya pakai ini, misalnya gitu. Jadi dokternya tahu, oh dengan filler ini bisa dicampur nggak ya gitu, ataukah perlu lagi atau nggak perlu kayak gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya dokter akan bisa menjelaskan kandungan fillernya. Kalau kita kan nggak tahu kan, taunya itu ya tadi. Kadang tuh banyak yang paket. Jadi paket murah gini-gini, itu saat ditanya kamu disuntiknya pakai apa, berapa cc? Oh nggak tahu dok, saya belinya paket gitu. Jadi kadang udah mencong sana, mencong sini, jendol sana, jendol sini. Kita mau ngancurin juga bingung ini bahannya apa yang dipakai. Kalau udah kayak gitu, udah susah diperbaiki lagi dok. Udah plastik biasa. Waduh, kalau udah plastik. Bagian yang betulkan. Kalau udah betulan bagian yang itu dok, ya, otomatis pasti biaya pun akan lebih besar dikeluarkan. Dan belum lagi kalau misalnya nggak sempurna hasilnya dan menyebabkan perlukaan, akhirnya malah jadi cacat, bukannya bagus. Gitu. Nah, jadi hati-hati banget. Tadi walaupun banyak banget filler yang mengatasnamakan amannya, ibaratnya bisa jangka panjang dan segala macamnya, kalau tidak dilakukan oleh profesional di tempat yang steril dengan bahan yang benar-benar direkomendasikan oleh estetik ya dok ya, itu wajib kalian pertanyakan fillernya. Jangan sampai ketika sudah berasumsi mimpi pengen punya hidung bangir ya kan, pipinya yang kenceng, dagunya yang lancip, jadi berubah mimpi buruk ya kan. Jadi benjol-benjol di mana-mana. Iya memang banyak. Repot nanti dibilang kita mau benjol-benjol, siapa yang mukulin? Gitu. Padahal itu gara-gara tadi pemakaian mau cantik, jadi benjol. Ya balik ke tadi tema kita tadi kan, hati-hati, kalau nggak hati-hati jangankan mancung jadi mencong nanti ya kan dok ya. Jadi untuk kalian yang udah dapat tips nih dari Dr. Melina pada hari ini, bagaimana cara pilih filler yang benar dan kalian juga harus pinter, karena wajib seorang customer itu nanya ya dok ya ke praktisi. Kewajiban kita juga ngasih tahu juga dokternya. Ini kok, terus kurang lebih ketahannya berapa lama, pengulangannya kapan, kayak begitu. Dan jangan mau rugi juga bilang cuma setahun, cuma 6 bulan gitu kan. Jangan mau rugi juga karena yang penting itu adalah aman itu yang paling mahal. Justru kalau kualitas filler makin bagus ya wayahnya ya, ada harga, ada barang. Pasti harga juga lebih tinggi. Ya kita cari yang istilahnya yang affordable tapi yang masih dalam batas aman ibaratnya, dan ya jangka waktunya juga ya bisa diterima. Gitu. Oke, tadi kita udah dikasih tahu sama Dr. Melina ya tentang filler dan jenis-jenis filler dan bagaimana cara memilih filler yang tepat dan benar tentunya dok ya. Nah, sekarang kira-kira setelah habis melakukan treatment filler ini, apa sih yang dirasakan oleh muka dan bagaimana sih cara mempertahankan filler ini agar lebih awet jangka panjang? Jadi sebelum disuntikan kan kita pasti baalin dulu tuh, dan di fillernya sendiri itu rata-rata zaman sekarang tuh sudah ada lidokainnya, jadi sudah ada obat tahan nyerinya ya. Jadi yang rasa tidak nyaman itu biasanya waktu awal jarum suntik aja masuk, itu rasanya agak pedes sedikit lah, terus seperti kayak agak keteken kayak begitu aja. Nah setelah selesai biasanya muka sih nggak berasa apa-apa, bahkan ya biasa aja, nggak ada rasa sakit atau apapun. Nah keesokan harinya kadang ada beberapa orang yang agak bengkak sedikit ya, jadi kan kita itu proses peradangan ibaratnya, karena kita habis menyuntikan benda asing ibaratnya, walaupun yang menyerupai bahan yang ada di badan kita. Nah, kalau tanda-tanda yang wajar itu misalnya kalau agak cabi dikit atau agak bengkak dikit, kalau bibir apalagi jeding banget ya itu di hari kedua. Kayak kantuk tawon. Kayak cocor bebek. Itu wajar, itu nggak apa-apa. Dan kadang ada beberapa titik yang agak lebam, sama misalnya di titik lain kalau misalnya kita hanya menyerempet ya, bukan masuk pembuluh darah. Hanya menyerempet pembuluh darah itu agak lebam, itu normal. Tapi nggak boleh ada rasa nyeri yang berlebihan. Jadi yang harus dipantau tuh 3 jam setelah tindakan sebenarnya, di saat si anestesinya sudah wear off dari si fillernya. Nah itu kalau ada rasa senut-senut yang makin lama kok makin sakit, yang terus ada perubahan warna, nah itu yang harus diwaspadai. Bisa jadi tadi filler entah itu masuk ke pembuluh darah atau menekan pembuluh darah sekitarnya karena terlalu penuh, atau bisa juga memang cuman lebam doang, lebam biasa.
Nah itu kalau misalnya kira-kira kok deg-degan ya mendingan konsul langsung tanya. Kira-kira deg-degan ini takut ya, bukan deg-degan mau nyatain perasaan ya? Enggak, deg-degannya takut nih aman kan nih, nah gitu. Apalagi untuk yang pertama kali ya, kadang kan nggak tahu nih. Kalau yang udah sering biasanya kok ini aja udah biasa. Kalau yang pertama kali sih biasanya masih deg-degan ya, kalau udah sering ya udah sering lah, udah biasa. Udah biasa. Lebam-lebam nggak apa-apa lah, nantinya cantik gitu. Pokoknya tanda-tanda bahayanya itu ya, kalau misalnya kelihatan warna kulitnya pucat, berubah warnanya, terus disertai rasa nyeri, itu yang penting. Rasa nyerinya itu. Tapi kalau cuman kesentuh terus linu kayak gitu doang itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak diapa-apain kok rasanya sakit banget, nah itu harus konsul lagi. Iya. Dan ini berlaku dimanapun kalian melakukan tindakan ini. Ini jadi indikator apakah hasil setelah tindakan filler itu, filler ini dinyatakan berhasil, aman atau enggak gitu. Nah, itu dan jadi bagi mereka yang Wijaya lovers yang nggak suka nih, aduh jeding banget misalnya, aduh nggak suka deh, gue pengen yang biasa lagi, tinggal datang lagi kita hancurin karena ada bahan bisa direvisi ternyata. Bisa. Jadi yang selama itu bahannya hyaluronic acid, kita punya hyaluronidase. Rata-rata klinik-klinik juga punya hyaluronidase untuk penghancurnya. Gitu. Tapi biasanya kalau udah bagus sih naik aja terus ya. Biasanya kalau bibir 2 hari pertama jeding dok nggak suka apa, nanti setelah seminggu dok kayaknya kurang mau tambah lagi. Malah tambah lagi ya. Biasanya gitu. Boro-boro dihancurin, ditambah lagi. Nah tadi kita udah tahu tuh ternyata setelah pemakaian filler efeknya seperti tadi ya dok ya, apa yang dirasakan tadi. Nah tadi cara menjaganya, cara menjaganya supaya agar tahan lama gimana? Pasti ini berhubungan sama pola hidup nih tentunya. Betul, yang disarankan itu untuk 1 minggu pertama terutama, tapi sebenarnya kalau yang ini sih sebenarnya selama orang itu punya filler ya jangan terlalu sering berolahraga. Malah nggak boleh terlalu sering. Pokoknya yang meningkatkan detak jantung. Dan itu kan melebarkan pembuluh darah, jadi mempercepat penyerapan filler. Berarti salah jadi kadang ada yang bilang, dok saya mah cuci muka pakai air dingin, tapi saya berendam air panas, itu sama aja, karena pembuluh darah itu melebar seluruh badan, gitu. Itu bisa mempercepat. Atau kayak abis filler bibir, minumnya yang panas-panas, anget-anget, nah itu harus dihindarin. Gitu. Atau main kejar-kejaran sama penagih utangnya. Itu juga bisa. Itu kayaknya cepet banget. Deg-degan banget, itu cepet seminggu hilang langsung. Seminggu bisa hilang tuh bilang. Jadi harus dijaga juga ya dok ya, menghindari hal-hal yang. Terus ya untuk Wijaya lovers yang demen banget make up, ditahanlah setidaknya 24 jam. Kalau bisa 48 jam setelah filler tuh jangan didempul-dempul dulu. Jadi biar luka-luka bekas disuntiknya itu udah nutup dulu, jadi aman gitu. Minimal biasanya sih kita 1 hari aja sih. Ngumpet dulu lah di kamar atau di rumah ya. Di make up dulu. Kadang tuh ada yang baru selesai udah langsung di. Itu kayaknya itu ada resiko infeksi. Ada resiko infeksinya. Jadi perhatikan biar juga. Tahan lama ya itu tadi, jangan banyak olahraga, jangan sauna, jangan berendam air panas, alkohol, nikotin dan kafein. Nikotin dan kafein. Itu jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering karena ada berhubungan dengan tadi percepatan penyerapan tadi ya dok ya. Apalagi tadi main-main dengan pengejar dikejar utang ya. Itu repot bener itu. Kredit. Mungkin itu saja tuh dari Dokter Melina hari ini dok ya. Udah banyak banget informasi yang kita dapat tentang selama ini yang masih ambigu, yang masih kata orang saja. Sekarang sudah dijelasin dengan jelas. Terus pengerjaannya di mana dan bagaimana cara mempertahankan fillernya agar terjaga awet ya dok ya. Iya betul. Nah itu udah jadi referensi buat kalian supaya bisa menentukan, wah kayaknya gue udah harus coba nih treatment filler nih, kan dari sebenarnya aman kok asal tadi dikerjakan di tempat yang tepat oleh tenaga yang kompeten juga. Nah mungkin itu saja untuk kesempatan pembahasan hari ini dengan Dokter Melina ya dok ya. Terima kasih atas waktunya, banyak banget informasi yang udah kita dapat. Semoga jadi mudah-mudahan membantu ya. Ilmu yang bermanfaat juga. Nah, untuk next ke depan jangan lupa selalu update di Wijaya Platinum Clinic untuk informasi kapan kita akan live lagi, konsul lagi dengan dokter dan tentunya akan dengan tema berbeda di cabang yang berbeda ya dok ya. Mungkin itu saja dari kita pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti live pada hari ini dan sampai jumpa lagi. Dah.